pasti di situ tawuran bang. Walaupun kita SMA nggak gentar bang yang namanya STM. Mau di STM di utara kayak, mau di barat kayak, nggak ngaruh bang yang namanya SMA Capun tuh. Seman lu. Oh gue tengah bang, oleh ikut gue ntar jalurnya 940, gue lewatin DKI dong bang. Iya lewatin aja. Kita tempur lagi dong bang, tempur lagi. Gak ada pilihan kita pulang itu. Ini seluruh badan lu bang? Iya. Dalamnya 15 cm. Dalam 15 cm. Terus panjangnya jahitannya 73. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semangat sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan Anda, Bonser Channel. Kali ini gue masih silaturahmi di daerah Pulau Gadung, tempat salah satu narasumber yang emang lagi pada kopi darat, lagi pada ngumpul di hari Minggu ini. Dan narasumber ini langsung kita tampilkan the big boss, ya kan? Gede nyala. Gede nyala ya. Karena percayaan ini terakhir dari sana. Ya, ini dari salah satu sekolah SMA Rasa STM dari Jakarta Pusat yang emang di daerah 80-90 milenium, namanya luar biasa, selalu disebutkan di semua channel apapun. Tapi kita ambil di tahun yang berbeda. Nggak pakai lama, langsung kita suruh perkenalkan diri satu persatu untuk say hello kepada penonton Bonser Channel. Yang dari ujung dulu bang, kenalin diri bang. Nama gue Budi. Gue dulu basis P12 Petojo dibilang. Alumni tahun? Alumni tahun 99. Panggilan di jalur nggak bang? Panggilannya Budi Petojo paling. Budi Petojo. Dari SMA mana ya bang? Dari SMA 10. SMA 10. Captur. Ya, yang tengah, silakan bang, kenalin diri. Ya, gue Coki. Gue alumni tahun 99. Basis gue P12. Albes. Dan berarti satu basis plus satu angkatan. Satu angkatan. Yang ini kayaknya sama kita. Nah, rambut ini nggak bisa ngebohongin, ya kan, udah putih, ya kan. Putih dulu ini kayaknya. Kayaknya di tahun yang sama karena gue tuh lihat tulisannya ada 96. Oh sama ya? Iya. Kenalin diri bang. Ya, nama gue Cang Wiko, tahun 96 lulus. Ya basis dari basis 60 sama 905. 60 berarti utara ya? Utara. Karena rumah di Pademangan. Nah. Ya.
Bang Budi, Bang Joki, Bang Riko 99, 96. Dia punya cerita apa buat penonton Bonsai Channel? Kita tanyain satu persatu. Sebelumnya pada sehat ya Bang, salaman dulu lah. Biar nggak selek ya kan. Bang, ini kan penonton pengen tahu nih di zaman ente nih Chaptun seperti apa, dan ente terinspirasi dari mana ente bisa masuk Chaptun? Dari Bang Budi dulu Bang. Gue terinspirasi waktu dulu emang ada atasan gue setahun ya yang mempromosikan Chaptun itu kayaknya asik sekolah di situ. Gara-garanya dia bilang sama emak gue, katanya lu masuk Chaptun aja Bud. Ya kan, emang kenapa? Enak ada bemo suruh kan? Ya, ada bemo. Gue naik bemo itu balik dia bilang gitu. Nah itu kalau tawuran asik lu betul, kata emak gue, gila lu ngajarin anak-anak gue. Itu abang-abang lu ya? Abang gue setika. Akhirnya gue coba lagi kayaknya asik nih. Dulu soalnya SMP sekolahnya deket Bang. Betul. Di rumah. Coba deh sekarang jauh deh. Nah, ya, itu situ. Berarti kan dari abang-abangan ya? Itu kan pilihannya ente Petojo tuh SMA mana aja nih selain Chaptun? Dulu SMA 7 Karet. 7. SMA 25 di Petojo. Terus 25 sama Juanjik ya? Enggak, 20 Juanjik kan. 25 di Sangaji. Di Petojo. Ya karena nggak dapat mentari ke Chaptun aja. Berarti dengan nilai pas-pasan ente sadar diri masuk Chaptun. Yang penting negeri Bang. Yang penting negeri. Ya begitu kita ngomong ini. Kenapa nilai Chaptun? Karena ada demo. Bang Joki gimana nih bisa Chaptun Bang? Kalau gue masuk Chaptun gara-gara di daerah gue banyak yang alumni daerah masuk Chaptun semua. Oh berarti lingkungan sekitar udah Chaptun. Chaptun semua dari tahun ke tahun itu semuanya ada di kampung gue. Dan ente meneruskan tradisi itu. Dan ente mulus masuk Chaptun. Mulus, murni. Ya. Nilai ente tinggi. Lumayan. Lumayan dari rumah kelihatan. Iya. Ente Mariko, gimana masuk Chaptun? Ente dari utara nih. Ya kalau di utara mah saya kebetulan di SMP-nya pindah rayon. Oh gitu. Iya, pindah rayon ke pusat. Nah pas pindah rayon ke pusat, memang pilihannya di SMA 1 Budi Utomo 20 sama 10 pilihannya dalam rayon. Nah kebetulan lagi pas pada waktu SMP gue sempet diajak tawuran. Waktu SMP? Iya. SMP mana? SMP dekat Pami, SMA 5, SMP 5. SMP 5 kan di belakang Budi Utomo. Nah gue sempet disuruh ikut tawuran di situ sama anak Chaptun. Terus? Nah pas ikut tawuran sama anak Budi Utomo pada waktu sama barengan sama gue SMP dia STM. Nah gue ikut tawuran tuh. Nah pas gue ikut tawuran, nah gue keselnya pas gue dipalak sama anak budut. Oh mungkin ente dari situlah ente pengen masuk Chaptun. Gue nggak mau masuk budut. Iya di situ lah gue, karena gue dipalak sama anak budut. Ya udah gue kesel ya, pas beneran pas dipalak itu ada anak sebelah kan, anak kampung sebelah sekolahan tuh. Nah situ ada namanya Benyo. Nah Benyo anak Chaptun. Ngajak lain ente. Nah gue laporan ke dia, Nyo gue dipalak Nyo, kan gitu. Udah hajar lah di situ. Nah kebetulan udah pas gue hajar ya, udah itu orang kelar. Nah pas gue lulus nanti ketemu di Chaptun. Iya ketemu lah di Chaptun, kayak gitu ceritanya. Jadi ada cerita tidak mengenakan nih mas Chaptun. Makanya dia milih Chaptun, nggak jadi budut. Nah begitu masuk Chaptun semuanya ada kisah penataran. Penatarannya nih zamannya sama gak? Putih biru kah atau langsung putih abu-abu Bang? Ya kalau putih biru sama. Nah begitu masuk penataran, kisahnya kan masing-masing nih. Ada kisah di sekolah, ada kisah di jalur, ya kan? Kalau kisah romantis mau ada, gue yakin. Bang Budi gimana kisah di penataran yang ente ingat? Kisah penataran waktu itu emang kita pas selesai sekolah langsung ditungguin Bang sama alumni, dibawa ke Budi, ya kan? Pas pakai celana masih SMP. Ini alumni basis ente apa alumni semua Chaptun? Oh enggak. Alumni Chaptun. Alumni Chaptun lah, enggak, bukan basis Ani lah dikit. Yang ada pas zamanannya doang. Basis P12 itu. Dibawa ke Budi. Terus depan Budi Sultan kaget juga Bang. Persis depan Budi. Persis depan Budi. Pas lagi bubaran suruh turun ya, suruh berantem.
Mau nggak mau kan kita tempur juga deh itu kan. Tapi masih tangan kosong. Masih tangan kosong. Belum ada instruksi bawa senjata. Belum. Itu pas tangan kosong semua. Paling yang kakak-kakak kelas yang pada bawa barang. Kita sebelum masih ikut-ikutan batu aja paling. Dan itu ya udah gini berantem ini kan. Serem juga dalam hati ke depan budut samperin mulu. Bukan dia jalan, kita jalan sekolah langsung depan muka ya. Iya, depan muka kan ngeri juga. Berarti abang-abangan ente yang lulus 97. Iya. Dia udah lulus nih. Udah lulus. Bang, gimana nih? Kita Nataran ente, Bang. Wah, lagi jawab Nataran mah kejem banget alumni. Kayaknya dia tadi cuman begitu, itu lebih kejem lagi. Lebih kejem Bang, apa yang aneh ketangkep Bang masih penataran karena dibawa sama alumni Bang. Disuruh ngebajak lah. Iya, apa masuk Polres pakai baju SMP. Mungkin alumni ngeliat muka ente kali Bang ya. Semuanya pada masuk Bang. Oh, satu base pada masuk semua. Lagi itu langsung penataran. dari penataran itu suruh ngebajak. Ngebajak. Kita masih ngebetak ya. Iya. Betak kan. Nah, itu udah selesai tawuran tuh. Udah selesai tawuran. Iya. Budi juga. Budi juga. Gila, Bang kelas ente. Mending kalau kita udah jauh disuruh turun. Udah daftar budutnya langsung baru disuruh tendang-tendang di dalam bis turun lu turun. Ada pintu Budi. Depan congor. Gebrak depan. Baru apa tahu deh Bang. Budinya udah siap juga. Oh, bukan siap baru. Tahu jamnya dia Bang. Tahu jamnya. Mau nggak mau dihadapin tuh. Nggak mau, udah tendang-tendangan malu nih. Dalam bis. Berarti ente pikir udah kelar tuh tawuran. Nggak Masih ada mau lagi. aja. Ente ketangkep. Tangkep lagi Bang. Allah. Ente gimana nih? Wah gila, gue belum mulai 3 tahun nih, masih lama. Iya, lu tahu baru juga sehari 2 hari. Tahu. Udah deg-degan nih. Ente lanjut kan nih pikiran nih? Lanjut lah. Aduh, terus sampai lulus. Sampai lulus Bang. Jangan sampai kelas 4 ya. Enggak. Sampai lulus. Maju terus. Nah itu Bang Riko, gimana nih kita penataran? Oh, kalau penataran sih ininya masih putih biru. Putih biru. Nah, nggak lupa juga tuh sama Om Garun tuh. Abang kelas ente Bang Arun. Iya. Nah, dia masih tuh. Terus saat penataran yang mundur gua balok. Kata Bang Arun. Ya semuanya. Semua angkatan Garun. Iya. Satu. Gawat juga Bang Arun. Terus Itu masuk ya alumni cuma berapa 4 orang lah yang alumni. Nah, kebanyakan sih kakak kelas. Nah, kakak kelas udah. Ya kita semua selama 1 minggu tuh penataran, habis selesai penataran pulang, jangan dulu pada pulang. suruh ngapain lagi? Ke Budi Tomo. Udah itu sampai masuk ke sekolahannya. Sampai masuk sekolah gitu. Sampai masuk. Zaman saya masa sampai masuk. Sampai masuk. Iya. Itu berarti siang ya? Siang. Siang. Kita nggak ada sekolah siang, semua pagi. Semua pagi zaman ente. Zaman ente sama? Sama. Berarti yang milenium ya, yang Iya, siang. ada siang. Gitu. Kalau saya udah sekolah siang nggak ada, cuman ya pagi semua bubaran sekolah. Nah, udah langsung pulangnya aja. Nah, ente kan cerita sampai masuk nih. Tuh gimana tuh? Apa yang maksudnya? Rasanya gimana tuh? Ente buset tuh masih SMP lo hitungannya lo. Ya, kalau kita mah udah ngadapin. Takutan sama abang kelas ya? Iya. Mundur balok. Bukan takut sama budut lain. Sama abang kelas. Bukan sama budut lain. Kita nggak gentar banget. Saya mah nggak gentar. Sama abang kelas udah Abang kelas kita justru gentar. Kenapa ketemunya tiap hari? Iya, betul tiap hari. Kalau budut Tiap hari kalau duduk kan kita yang ketemu. Habis sekolah Kalau budut jarang ketemu, masih bisa ngindar. Iya. Abang kelas itu bisa. Nggak bisa. Kita digulung. Habis kelas cari kita. Abang kelas ente masih Bang Arun dia. Abang Arun kelas 2. Bang Arun kelas 2. Galak dia. Itu yang ketemu lagi yang lebih parah lagi ya Macan. Macan Iya, tuh dari- 94. 9394-an lah ya. Macam mayoran ya. Dia Kemayoran. Nah, itu dia tuh dia nggak bisa kalau nggak boleh kata kita ngaso juga nggak boleh tuh saat tawuran. Nggak boleh. Ngaso dikit aja tuh kita ini aja bengong dikit. Nggak boleh. Udah terus sampai ya itu dia bilang sampai ke sekolahan. Gila. Nah ketemu tuh ilalahnya pada situ tuh pas SMP, pas baju SMP kan ketemu sama yang malak.
Ketemu yang malah ente waktu SMP. Iya. Wah, gila keren. Terus Udah habisin lagi. kebetulan nih, ini berarti Sabtu nih sekarang. Kebetulan juga nggak pegang barang kan, saya juga sama-sama nggak pegang barang. Ente pet sama dia. Pet akhirnya. Akhirnya impas nih. Impas. Terbalas dia, terbalas dendam. Kenapa gue mau masuk campur? Dendam yang terdalam nih. Iya. Aduh, gila SMA nih ya. Nggak ada ngerinya. Nah, begitu kelas 1, Bang Budi, apa yang paling ingat kisahnya? Waktu kelas 1, waktu di jalan ya, di pulang nih Bang. Iya. Di pulang sekolah gitu. Iya, yang paling ente ingat. Yang paling aneh inget ya kelas 1 aneh bingung pulangnya Bang. Kelas 905 Pasir Ribut, aneh pulang ke jalur aneh Pasir Ribut juga ketemu DKI, karena pasti lewat depan sekolah DKI juga. Tetanggaku, idolaku. Iya. Pasti tempur terus, makanya pulang pergi tempur terus ya. Paling gila sih di DKI ya. Itu paling banyak tuh. Kadang-kadang kalau kita habis dibantai nih mereka nih, besok kita balas lagi tuh mereka pada didingdong Bang. Itu dingdong banyak tuh anak-anak mereka itu. Kaca tuh bantai di situ. Besok dibalas dendam lagi. Kali itu setiap hari begitu. Setiap hari mau pulang masih itu Bang saya. Nggak bisa lewat main lain udah. DKI bentuknya udah satu sekolahan ya. Iya, satu sekolahan. Nah gitu waktu kelas berapa ya? Itu pas lagi ribut kita pas hari Senin tuh kan pakai putih-putih Bang. Kita tempur tuh sama DKI tuh Bang. Tempur sama DKI pagi atau DKI siang pas masuk lagi impres. Ama ada temen saya kena si koma ya. Tapi tetap mau nggak mau ya saya balikin lagi, saya jempolin lagi biar pas udah reda ada polisi tuh baru ketahuan temenannya koma. Tapi usaha ada. Itu emang serem banget tuh ribut itu. Impres Bang ya. Karena cuma berapa orang, nggak banyak, 10 orang paling bahasannya. Jadi menurut Eka jalur Eka lebih serem lawan DKI daripada Budut? Iya, kalau Budut mah tempatnya jalurnya luas Bang. Luas. Iya. Dan ente di Budut lebih ready ya? Iya, lebih ready. Kalau di DKI mau nggak mau ente pulang ke situ? Iya, luas itu pasir tempur, lewat 905 sih pasir tempur juga di Budi ya kan. Tapi ya udahlah, tempurin aja lah, nggak mau jebolin aja. Iya, bicaranya kalau Sabtu ya DKI sama Budut. Nah, ente kelas 1 Bang, masih nyagar kan nih? Bahasa Nyelinding kan nyagar. Nyagar ya. Masih nyagar atau gimana? Di kelas 1 yang paling ente ingat? Masih Bang, obat tuh dari zaman kelas 1 tuh yang namanya tawuran Bang. Aduh, gak pernah pulang ke rumah Bang, tiap hari ngawong gue keliling ke rumah teman, kadang-kadang di selatan, kadang-kadang di utara. Setiap hari Bang pulang ke rumah teman aja. Dimanapun kita ketemu musuh pasti di situ tawuran Bang. Walaupun kita SMA nggak gentar Bang, yang namanya STM, mau di STM di utara kayak, mau di barat kayak, nggak ngaruh Bang, yang namanya SMA Capun tuh Bang, namanya Mas STM. Karena didikannya militer. Karena didikan SMA tuh bukan didikan inilah gempur aja Bang. Itu takutnya mabak kelas ya? Takutnya mabak kelas doang kita Bang. Pokoknya ente rajin ngawang ya? Salah minum air kali. Iya benar. Yang penting bisa makan Bang. Bisa makan deh. Yakin kalau begini mah ngawang nyari nafkah. Mukanya kelihatan. Pokoknya kalau sekolah aneh deket juga Bang dari rumah. Oh gitu. Iya. Berarti ente baca ya Bang? Basis jalan kaki. Sebenarnya. Basis bemo. Iya, aku ada basis bemo. Iya, basis bemo. Kalau di mana aku nggak mau. Ngawong. Pulang dicengin deh. Ya Bang, gimana itu Bang? Pas 1 yang nggak lupa. Tadi kan udah ketemu nih yang waktu malak ente waktu SMP. Kelas 1 ceritanya gimana lagi? Kalau kelas 1 sih ya semua umumnya sama ya. Cuman ya karena saya kebetulan di rumah basis DKI sama Budi Utomo, itu udah pasti namanya setiap kita tawuran dia nongkrongnya ke rumah. Maksudnya? Ya cerita kalau saya mah cerita itu paling tradisi ya cuma hanya di rumah. Cerita di rumah? Di rumah. Oh berarti kampungan? Iya. Di kampungan. Malah dia nongkrongnya di rumah saya. Diputerin tuh rumah tuh. Ini kan kayak sama Budi tuh musuhan nih. Ya. Tapi kalau di rumah udah tolongin tuh rumah saya. Maksudnya nongkrong bareng? Iya, nongkrong bareng. Cuma nungguin saya doang. Iya, karena musuhnya sama. Iya, musuhnya sama. Capun.
Nah makanya saya jarang pulang. Gara-gara itu? Gara-gara itu. Oh, pulangnya kemana? Pos 2? Ya pulangnya ya kemana aja, kadang ke Bekasi, kadang ngomong di sini, Pulau Gadung, kan gitu. Berarti banyak saudara Bang Ente. Sama Bang ini ya? Alhamdulillah, saudara banyak. Cuman Ente versinya nggak nyari nafkah kan? Enggak, Karena apa? Dari mana? Cuma kalau doang dari kamu apa? Tahun berapa? Abang ini nyari nafkah, kalau ini nggak berapa kan? Musafir. Gue kalau saya dapat nyamuknya buat bayaran. Buat bayaran. Itu karena kita nggak minta orang tua. Iya, kalau dia buat main dingdong. Dingdong. Buat aja. Aduh, jadi lucu. Kita stand up kayaknya. Ini kelas 2 Bang. Kelas 2 yang ente nggak lupa juga nih. Dengan Bang Budi nih. Masih cerita yang sama apa beda nih kelas 2? Dari Kan punya adik kelas soalnya kan? Oh iya, punya adik kelas semua. Pas kelas 2 sih emang tetap cerita yang sama lah ya. Cuman ya apa ya? Di kelas 2 itu pada agak ngeri-ngeri juga Bang kelas 1. Pas lu basis mana lu? Oh gue tenang Bang, ikut gue ntar jalurnya 940. Wah lewatin DKI dong Bang. Iya lewatin aja. Kita tempur lagi dong Bang, tempur lagi. Gak ada pilihan kita pulang. Harus lewatin deh. Harus lewatin. Emang begitu kan semua. Pas udah ditata udah pada paham nih Bang ya. Mereka udah ketahuan. Dia tahu medannya di mana ya. Yang menonjol sape ya kan. Udah ketahuan. Berarti gantian nanti ngebagal-bagalin mereka ya. Iya. Awas lu mundur. Awalnya enggak. Oh enggak, itu baik. Aduh baik. Gede banget. Aduh baik. Berarti salah satu abang kelas yang sayang sama dedenya. Tapi berarti cukup mantau. Iya cukup mantau doang, karena sih nggak pernah nyuruh enggak lah gitu sama adik kelas enggak. Cuma ngasih tahu titik-titiknya. Iya, paling yang seangkatan namanya aja, oh gila buat itu, liwatnya neraka mulu maunya. Tiga aja nggak pakai. Itu liwat Karanganyar bisa, ketemu juga deh guys, cuman jarang. Kalau liwat depan deh udah pasti ribut. Itu pasti ribut dan nggak mungkin kagak. Mau ketemu pagi siang mau kayak ribut. Tetap ribut, makanya nggak mati alhamdulillah Bang, sekolah captur. Walaupun dekat tetap taruhannya nyawa. Iya tetap, makanya bingung deh. Pagi olahraga, siang olahraga. Hari mulu. Karena begitu lulus nggak jadi atlet. Ya kan? Iya. Gimana Bang Coki? Ceritanya masih SMA nggak? Apa ada cerita di demo di kelas 2? Kelas 2 saya tuh nggak ada yang namanya adik kelas. Pokoknya saya ngikutin Yang kakak kelas aja, ya kalau ngalong di mana saya ngikut masuk ke Kemayoran ke Gading ke. Yang ente paling ingat di kelas 2 kejadian? Kejadian kelas 2 kalau nggak salah lagi kejadian kena di jembatan tinggi. Tangkep pernah di penataran. Sekarang ente terluka Bang, ya namanya hukum karma Bang, pasti ada itu Bang. dan langsung dibales. Langsung Bang, kenyataan. Masih zaman sekolah juga. Kenapa itu Bang? Karena kita suka ngebacok orang, pasti kena Bang, hukum karma dibacok orang lagi Bang. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri Bang. Ente kenanya di mana? Banyak Bang, di badan ada, di kepala ada. Iya, maksudnya kenanya di daerah mana? Daerah di mana aja Bang, setiap kita ngalong di mana Yang terakhir. Oh, setiap kita yang ngalong kelas 2 kejadian di mana yang dikena? jangan lupa saya kelas 2 Bang. Nggak itu masuk kelas 1 kepala pun saya juga udah lupa. Saya nggak kena gratis sekali Bang dokternya. Jadi deh, Begitu. iya. Dulu zaman itu kan kita belum ada BPJS Bang. Belum ada Bang. Berarti biaya sendiri. Biaya sendiri. Sama kolekan Nah, anak-anak. kadang-kadang kolektif gua yang bikin baju nih, pakai dulu duitnya Bang, nanti besokannya dikitin kolekan satu kelas gitu. Karena ente kena. Di kelas 2 lukanya di mana? Di pantat? Badan Bang. Di badan. Ente dibagi. Berapa jahitan? Kalau salah 12 Bang. 12 jahitan. Aduh. Dan itu yakin pada saat ente kena itu karma ente ya? Karma Bang, pasti Bang, itu Bang. Nyata. Nyata ya? Iya, karma itu nyata. Dan pada saat itu ente kelas 2 dan ente kepikiran tetap lanjut tuh. Panik Bang, pantang dulu Bang. Iya Bang. Gila, campur ngeri ya. Akar-akar ya Bang. Saya Mau kemana lagi tuh? mau kemana lagi? Nggak diterima ya? Negeri nggak terima tempat lain. Saya terus. Dicampur semua. Negeri ayam. Negeri ayam. Campur negeri ayam.
doang ya kan. Aku pun ada loh catur di Komplit bang. komplit paket komplit. Gimana bang yang kelas 2 bang? Ya kalau kelas 2 Bang, semua ya cerita buat kelas 2 ya paling ya kita nyari apa? Nyari ada di kelas tuh yang satu jalur. Tapi bertambah pasukannya? Ya alhamdulillah walaupun cuma hanya nambah 5 pada waktu itu ya, pada waktu itu cuma nambah 5 ya. Cuma hampir mayoritas semua pada ngalong. Pada ngalong. Iya, karena mereka juga lokasi rumahnya juga selalu dicarinya sama orang sekitar situnya. Oh berarti masanya di kampungan itu lebih banyak DKI sama Budut sebenarnya. Paling banyak. Jadi generasi di bawah itu juga masih dicari-cari ya. Masih tetap dicari. Captain Westlife kan? Iya, Berlima. Power Ranger. Berenam ya. Power Ranger. Boden. Ada lagi abang-abang aneh tuh dia di atas Bang Arun, Alif Bata. ya Main enggak, musik. maksudnya Bang Alif. Oh Bang Alif. Bang Alif tuh ya dia juga sama istilahnya kakak kelas yang satu basis ya di 60 ya cuman dia juga sama juga. Berarti pulangnya ke tengah malam ke rumah itu kalau malam. Ya, menghindari itu. yang menghindari itu aja. Itu begini, ente kan udah rata-rata begitu. Kenapa pada milih capun sih? Kalau sekolah udah begitu? Ya habis gimana lagi? Namanya kecil kan bang? Kalau namanya kecil. Bukan lagi kecil, Bukan. yang penting ya mau masuk capun udah masuk. Iya, enggak kan tahu Sampai nih. sekarang juga nih, kalau sampai sekarang. Enggak maksud aneh kan tahu tuh, itu DKI yang mau budut markasnya. Ente masuk capun dicari-cariin lagi. Iya. Relasinya masih pengen capun juga. Capun emang ya kita namanya capun gimana sih namanya kita udah ini ke capun nih. Gitu. Nah, sampai di saat saya udah lulus juga kan ada tetangga nih mau masuk capun. Dia mau masuk negeri, dia susah kan. Nah, karena di sekolahan kita ini buat alumni itu prioritasin satu kelas, ya udah kita tinggal nitip masukin. walaupun mau nem berapa juga itu masuk. Iya. Karena kita sebagai di alumni 10 nih, karena kita ada wadah dan memang khusus istilahnya ada buat prioritas kelas, alumni, ya. Terus buat prioritas orang-orang sekitar situ yang pengen merasakan negeri walaupun namanya kecil. yang kecil, walaupun kerjaan lem lah istilahnya. Kali ya. Maksudnya nggak punya namanya itu parah. Istilahnya yang itu bisa masuk. Masuk negeri. Luar biasa Sabtun. Dan Sabtun itu salah satu SMA negeri hayalan. Iya. Betul Bang. Boleh dibilang. Bukan nih gitu, negeri bukan gitu. SMA negeri hayalan. Negeri bukan. Oh negeri begini gitu. Negeri begini. Nah, sekarang kelas 3 nih ending. Bang Budi, kelas 3 ada kelas 2. Dan ente mulai ngerem atau ngetes terus atau bagaimana? Tadi sih niatnya ngerem bang. Udah kelas 3 udah lah. Yang penting kita udah ikut dulu kelas 1, kelas 2 ya. Pas kelas 3 takutnya nggak lulus doang nih bang. Kalau kenapa-napa tangkap, ntar malah keluarin kan. Tetap nggak bisa juga bang. Namanya kita bareng ya pergi nih ya. Ya dibantai mau turun juga, ribut juga. Tetap sayang sama adik ente. Tetap mau nggak mau kan, ya nggak enak lah. Sebut aja terus sudah. Kalau gimana? Sampai lulus. Tapi jangan sampai kelas 4 ya. Nggak. Kelas 3 doang. Gimana kalau Bang Joki? Yang sekolahnya dekat udah kelas 3 nih. Wah, nggak sekolah gimana? Bangga bang, saya di semester udah sampai kelas 3 nih. Wah, gila. Sampai Kan? aneh pergi pernah lagi liburan sekolah kelas 3 tuh sampai ke Bali gitu bang. Ngapain? Liburan sama captain berempat bang. Di KNT kelas 3? Kelas 3 aneh liburan berangkat sono bang. Punya duit bang dari? Tim Kalong bang. Nekat bang. Kalau tim Kalong tuh tim nekat. Nekat ya? Iya. Pokoknya nekat apa aja berangkat sampai Bali. Iya. Di jalan bisa dapat duit juga bang. Wih, tapi nggak buat tangkap kan? Enggak lah. Lulus kan? Lulus. Tapi begitu nyampe Bali pulangnya mikirin lagi nih. Mikir lah bang, udah kehabisan gue di sana. Sebab mahal di Bali bang. Iya.
Akhirnya pulang selamat jadi ya Alhamdulillah Jakarta. selamat bang. Berarti kenang-kenangan ente kelas 3 ente sama tim ente sampai Bali. Sampai Bali. Gua Captun udah di Bali. Udah masuk Bali, pusat SMA negeri gue. Seperti generasi sebelum ente. Iya. Kok ceritanya sama Mak Hane, Bang? Emang bener nyata bang. Aneh kelas 2 kelas 3 juga pengen Bali rasanya banget, tapi kebetulan orang tua orang Bali lah. Jadi Aneh udah gampang. nyampe ke Bali. Udah sampai ke Bali aneh bangga bang. Aneh bangga di sama 10 Captun. Nggak semua orang Indonesia bisa ke Bali di zaman ente masih sekolah. Nah, nggak semua orang Captun bisa ke Bali juga bang. Iya. Kan belum bayar Cok. Nah, katanya Bang Budi yang bayarin. Wah, dia kelek. Berarti milok-milok vandalisme dong. Masih bang. Gue Captun udah di Bali. Pusat Jakarta Pusat itu. Masih Baik tulis. Coki. Pasti gue tulis Jakarta Pusat. Gila Bang Coki ada kenangan tersendiri. Nah, ente Bang kelas 3 masih takut juga di kampungan. Nah, enggak. Kalau pas kelas 3, pas di bulan Agustus ya, pas baru masuk di kelas 3, ya kalau buat aktivitas di 10 mah tetap tawuran apa ya tetap kan gitu. Nah, cuman gue beraniin diri, Bang. Gue beraniin diri, istilahnya gue samperin tuh anak Kampungan lo. kampungan. Gue bilang lu kalau mau berani, lu hadapin gue di sekolah. Jangan di kampung. Jangan di kampung. Lu mendingan ganti rok. Wah, Gitu. Nah, bukan ada nyocol tuh. Anak Priok. Ah, lu ajar aja deh kan gitu. Gua paprak bang, yang lain diam. Pas gua paprak, gua beraniin diri, gua paprak. Dia bocor. Udah tuh gua obatin. Gua cuman pakai kopi doang, udah berhenti iya. deh. Pokoknya masih pilihannya masih kopi lah ya. Kopi ya. Nah udah. Lu kalau mau ketemu gue di sekolahan. Di jalur lah ya. Jalur. Udah tuh. Nah, ilalahnya gue dibagi. Udah berapa lama deh. Nah, pas gue lagi mau jalan, pas mau abis tawuran tuh. Nah, gue kecolongan sama dia. Terus? Kena deh gue belakang. Nanti dibagi di jalur lah. Jalur. Itu karma tuh. Itu karma itu. Ah. Karena gue habis Karma. Habis ngeprak tadi kan. Iya. Karma masih ada nyata bang. Tuh, nah gue dibagi. Nah, udah. Kena deh gue 73 jahitan. Waduh. Tuh. Apanya Bang? Punggung. Masih ada di punggung nih. Oh. Iya panjang lu. Ah, 73 tuh, 73 jahitan. Case tadi set. Nah, itu 73. pas kejadian pas benar-benar 50 tahun kemerdekaan. Indonesia merdeka. Ya, Indonesia merdeka. Berarti tahun 95. Betul. Tahun 95 50 Iya. tahun. Nah, pas itu ya gua udah pas ininya besoknya tuh habis gua dijahit, besoknya gua tongkrongin di Jembatan Merah. Ini bicara udah sembuh. Enggak, habis gua dijahit, Widih. besoknya gua tongkrongin Masih di perban. masih di perban. Di Jembatan Merah. Iya. Nah, gua tongkrongin ketemu. Yang Tuh bagi anak, ente. iya. Habis gua cocok lehernya semua. Astagfirullahaladzim. Ini panjang loh, 73 jahitan. Selalu. Gitu. Nah, akhirnya gua cocok. Yang lain diam pada bubar. Ini seluruh badan lu Bang? Iya. Dalamnya 15 cm. Dalam 15 cm. Terus panjangnya 70 jahitannya 73. 73. Ente tuh rumah sakit berapa lama? Hari itu juga keluar. Hari itu juga. Dan gua pertama gua nggak tahu kalau gua dibagi gitu kan. Taunya gua celana ngorot. Celana ngorot lah. Celana gua ngorot. Gua naikin lagi. Gua ngorot lagi. Gua naikin lagi. Nah, ilalah ada adik kelas tuh. Bang, belakang lu darah. Gua pegang. Ya, udah jalan gua ke sana. Usada. Jalan aja udah. Nah, tapi gue nggak dilayanin, kan? Ente bilang korban tawuran. Nggak bisa tuh salah ya, enggak itu nggak dilayanin kalau anak sekolah mah. Sempet gue keprak, itu retak Apa tuh? meja kan atas Meja admin. Iya, meja admin kan ada kacanya tuh. Sempet gue keprak retak. Nggak gue nggak ada apaan nih sekarang. Udah, akhirnya ada dokter ini yang ngomel-ngomel, udah langsung Langsung dikerjain. Tapi itu langsung pulang.
pulang hari itu juga. Pulang dengan penuh rasa dendam. Iya, enggak, ya dendam sih enggak. Di saat gua pulang udah gua Mau pikirin balas aja ya, mau balas mikir aja. aja, iya. Mikir aja strategi-strateginya apa yang harus gua jalanin kan gitu. Nah di saat itu gua pagi-pagi gua jalan. Tidak balas lah ya. Dan itu pun gua naik motor. Iya. Dengan kondisi gua masih di perban, gua pakai Sendiri, motor ente? sendiri. Ya, jadi pembelajaran buat siapapun itu yang dibilang hukum karma ya betul. Karma. Dan ada asap pasti ada api. Dan cerita Bang Riko ini bukan semata-mata istilahnya mengungkap masa lalu yang istilahnya mohon maaf bila ada keluarga dan yang tersinggung dan bagaimana, dan ini jadi pembelajaran aja. Dia tidak menyebutkan salah satu pihak dan dia bercerita asli true story dari hati dia. Dan sekarang masih teringat ya. Kita 96 nih Bang, 25 tahun. 5 tahun. Zamannya Iya, nah pada saat itu Ojon terus sama Freddy itu kalau dibaca pakai celurit itu pengen ngoprek nih. Wih, jagoan banget itu. Iya, Jadi robot tuh. yang nggak ngerti deh. Gitu. Nah, istilahnya ya yang paling istilahnya di situ yang paling ditakutin mungkin apa. Nah, cuman di saat gua kelas 3 ya gua langsung ngomong sama dia. Gitu loh. Gua di sini nggak ada istilahnya lo kalau ngomong Ini bahasanya isyaratnya intinya ente selama 2 tahun di Captun ente ditindas, ente melawan sampai segitunya Bang. iya. Ya gua minta akhirnya semuanya yang pada sekolah untuk ini ya baik hampir bola capek yang sekarang nih ada anak Pademangan yang pada sekolah di Captun. Dan sampai sekarang pun istilahnya udah nggak ada lagi namanya penindasan antara anak kampung sama anak sekolah. Gitu. Ya, 2 tahun ditindas, balas hanya sekali. Nah itu Nggak pun udah mungkin selesai. ditindas mulu. Pasti suatu hari melawan. Yaitu energinya power of panic. Aduh, Bang, ini mungkin momen terakhir dan ini kisah inspiratif yang jadi pelajaran penonton channel apapun dari Bang Riko. Semoga istilahnya ambil baiknya, buang buruknya. Itu salah satu yang ente sesalin selama sekolah Bang. Iya. Yang selama ini yang gua hadapi cuma satu. Yang gua hubungan sesal. doang. Dan Beda. itu nggak bakal lupa Bang. Sampai sekarang gua nggak lupa. Dan sampai sekarang pun saat ketemu sama mereka orang pun ya gua pakai baju begini pun mereka cuma nanya nunduk. Gitu sampai sekarang. Ya, ada kisah penyesalan atau yang nggak dilupa sama ente? Penyesalan sih nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang kebanggaannya sebagai ente lulus bertiga alhamdulillah Bang ya? Alhamdulillah. Dan nggak ada yang kelas 4 ya? Nggak ada. Nggak ada tuh Ijazah semua bang, ijazah semua bang, Ijazah semua. Sertifikat nih. Kebanggaan apa Bang ente sebagai alumni Captun dari Bang Budi? Kebanggaannya ya dapat pergaulan yang apa ya, yang sosialisasi tinggi Bang. Itu mereka di situ sebenarnya sih kalau di situ sekolah Bang ilmunya nggak dapet kayak cuma ilmu sekolahnya nggak dapet, ilmu Ilmu sosial itu dapat, ilmu bergaul, ilmu tawuran itu dapet deh tuh. dapat. Makanya nyesel nggak nyesel lah ya Ini sekolah semua di situ ya. kebanggaannya karena sampai sekarang ente tetap jalin silaturahmi. Betul. Masih Sama masih. Bang Coki. Iya. Tapi ilmu detak nyogarnya nggak berlangsung sampai sekarang kan? Nah, Ya udah jarang ya. udah kalah. Di zaman itu aja. Cukup lah. Dan pengen ke Bali lagi pastinya kalau Enggak. pas PKW. Kagak bang. Oh, udah nggak mau Bali lagi? Udah nggak mau. Keluar negeri maunya. Maunya. Amin. Karena udah injak bang Bali itu. Udah diinjak Bali. Oke, gue juga ke Bali kan. Dari Betawi apa Batak kan deh? Tahu bang. Betawi. Lo panggilnya Coki Iya. karena muka Batak. Batak, kamu enggak. Asli buka Batak. Kamu enggak. Asli buka Batak. Ya Bang, terima kasih nih telah berbagi di Bonsai Channel. Iya, Bang. Bang Budi Iya, Bang. dan ya abang-abang cerita ini nyata real true story dan istilahnya ada penyesalan, ada kebanggaan, ada kesenangan, ada sedih, ada duka, ada macam-macam. Iya. Bagaimana rasanya sekolah di SMA Negeri Captun SMA Rasa STM.
Tapi ambil hikmahnya. Apa yang pernah dilakukan abang-abang ini, tawuran itu tetap yang sering gue sebutin berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi tersebut. Ya, sekian dari Dawai Bonser, dari alumni Catun, dari Bang Budi, Bang Coki, Bang Riko. Mohon pamit. Sampai ketemu di ngarah kisah yang menarik berikutnya. Sama-sama kita mengkampanyekan stop tawuran, pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Klasik 94 ajak semua teman-teman di konser 3 untuk ikut acara santunan All Best di Batis 54 ya. Semoga semua bisa hadir. Klasik 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama gue Boni Nyos 300. Buat teman-teman alumni Bonser yang punya STM 3 atau SMK Negeri 5 sekarang, besok di acara santunan anak yatim khususnya alumni Bonser 3 tanggal 9 akan ada acara santunan di basecampnya Bonser Raya Jakarta Timur, Karisari, tepatnya di Bebek Coffee, tempatnya Bang Pendel. Bagi-bagi teman yang hadir, gue berdoa semoga semua alumni STM 3 dulu SMK Negeri 5 yang nama kerennya di jalur konser diberikan kesehatan lahir batin. Semoga besok di acara tanggal 9 itu kalian semua bisa datang kompak lintas generasi untuk santunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu buat alumni Bonser 3. Saya Anwar dari Basis 54 mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Kopdar dan Santunan Anak Yatim yang akan diselenggarakan 9 Oktober 2021 di PBK. Semoga sukses. Terima kasih.